Baik, saya Niana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagian dari macam-macam risiko. Tapi sebelum ke macam-macam risiko, kita akan ke pengertian risiko terlebih dahulu. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu yang tidak diinginkan atau merugikan. Ada berbagai macam risiko yang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam bisnis, kesehatan, keuangan, atau kegiatan lainnya. Sebagai contoh, risiko kecelakaan lalu lintas adalah salah satu risiko yang sering terjadi ketika kita berada di jalan raya. Risiko ini dapat berdampak buruk bagi keselamatan dan kesehatan kita jika tidak kita waspadai. Selain itu, risiko keuangan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan, seperti risiko investasi yang bisa mengakibatkan kerugian finansial jika tidak dikelola dengan baik. Baik, selanjutnya kita akan ke macam-macam risiko. Yang pertama, risiko yang dapat diasuransikan, dan yang kedua, risiko yang tidak dapat diasuransikan. Kita akan ke yang pertama terlebih dahulu. Risiko yang dapat diasuransikan adalah risiko-risiko yang dapat dilindungi oleh asuransi. Contohnya, jika kita memiliki mobil dan khawatir mobil kita akan rusak dalam sebuah kecelakaan, kita bisa mengasuransikan mobil kita. Jadi, jika mobil kita benar-benar rusak, maka perusahaan asuransi akan membantu kita membayar biaya perbaikannya. Dan risiko yang dapat diasuransikan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, risiko atas harta benda, kerugian langsung, dan kerugian tidak langsung. Dalam konteks ini disebutkan tentang risiko atas harta benda yang dapat mengakibatkan kerugian langsung dan tidak langsung. Risiko ini mengacu pada kemungkinan terjadinya kerugian atau kerusakan pada harta benda seorang atau perusahaan. Kerugian langsung adalah kerugian yang terjadi secara langsung akibat suatu peristiwa, misalnya kerusakan pada gedung akibat kebakaran. Sedangkan kerugian tidak langsung adalah kerugian yang timbul sebagai akibat dari kerugian langsung. Contohnya, kehilangan pendapatan akibat tidak bisa beroperasi setelah gedung rusak akibat kebakaran. Jadi, risiko atas harta benda, kerugian langsung dan tidak langsung itu mengacu pada kemungkinan terjadinya kerugian atau kerusakan pada harta benda yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung pada keuangan seorang atau perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin kedua dari resiko yang dapat diasuransikan. Poin kedua itu resiko atas diri seseorang, seperti mati muda, ketidakmampuan fisik, usia lanjut, dan pengangguran. 1. Mati muda. Resiko ini mengacu pada kemungkinan seseorang meninggal dalam usia yang relatif muda, biasanya karena penyakit atau suatu kecelakaan. Contohnya, seseorang yang tidak menjaga kesehatan dengan baik atau sering melakukan aktivitas berbahaya memiliki resiko mati muda yang lebih tinggi. 2. Ketidakmampuan fisik. Resiko ini berkaitan dengan kondisi fisik seseorang yang tidak optimal. Misalnya, kehilangan kemampuan bergerak atau beraktivitas secara normal. Contohnya, seseorang mengalami cedera serius atau penyakit kronis dapat mengalami ketidakmampuan fisik. 3. Usia lanjut. Resiko ini mengacu pada masalah yang sering muncul pada seseorang yang sudah usia lanjut, seperti penurunan kesehatan, kebutuhan perawatan medis yang relatif intensif, atau masalah keuangan. Contohnya, seseorang yang sudah lanjut usia mungkin rentan terhadap penyakit kronis seperti obesitas atau hipertensi. 4. Pengangguran. Resiko ini terjadi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan tetap. Hal ini dapat menyebabkan masalah keuangan, ketidakstabilan ekonomi, atau kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, seseorang yang kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba atau PHK bisa mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar tagihan. Dengan memahami resiko-resiko ini, seseorang dapat lebih waspada atau berusaha untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Poin ketiga, yaitu resiko tanggung gugat, seperti penggunaan kendaraan bermotor, penempatan atau pemakaian bangunan, memperkerjakan orang, memproduksi barang, dan kesalahan sebagai profesional. Resiko tanggung gugat dapat mengakibatkan seseorang
atau perusahaan harus bertanggung jawab atas kerugian atau cedera yang disebabkan oleh tindakan mereka. Contohnya, seseorang mengemudi mobil dan menyebabkan kecelakaan, mereka bisa dituntut atas kerusakan yang disebabkan. Begitu juga pemilik bangunan yang tidak memelihara bangunannya dapat menyebabkan kecelakaan, mereka juga bisa dituntut. Selain itu, resiko tanggung gugat juga bisa terjadi saat seseorang mempekerjakan orang dan kemudian terjadi kecelakaan kerja, atau saat seseorang profesional membuat kesalahan dalam pekerjaannya yang menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi klien mereka. Misalnya, seorang dokter membuat kesalahan dalam prosedur medis dan pasien mengalami komplikasi. Dokter tersebut bisa dituntut atas kesalahan tersebut. Jadi, resiko tanggung gugat adalah hal yang perlu dipertimbangkan dalam setiap individu atau perusahaan melakukan aktivitas sehari-hari agar mereka dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk menghindari kerugian besar yang mungkin terjadi di kemudian hari. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam risiko poin yang kedua, yaitu risiko yang tidak boleh diasuransikan. Dari poin ini terdapat 2 poin lagi, yaitu yang pertama ada poin risiko pasar dan yang kedua ada risiko teknis. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang risiko pasar, yang dimana risiko pasar adalah ketidakpastian yang terjadi dalam pasar. Risiko ini bisa muncul dari berbagai faktor seperti perubahan harga barang atau jasa, perbedaan preferensi konsumen, perubahan tren atau selera, serta persaingan antar pelaku bisnis. Sebagai contoh, risiko pasar bisa terjadi ketika harga suatu produk tiba-tiba naik karena kenaikan biaya produksi. Hal ini dapat membuat konsumen beralih ke produk sejenis yang lebih terjangkau harganya. Selain itu, jika selera konsumen berubah dan mereka lebih suka produk yang lebih modern atau ramah lingkungan, maka perusahaan harus beradaptasi agar tetap bersaing di pasar. Persaingan antar perusahaan juga dapat menjadi risiko pasar karena perusahaan harus terus berinovasi dan menawarkan produk yang lebih baik atau layanan yang lebih unggul daripada pesaingnya. Jika tidak, mereka bisa kehilangan pasar dan mengalami penurunan penjualan. Jadi, risiko pasar merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam mengelola bisnis mereka agar tetap relevan dan kompetitif di pasar yang terus berubah. Nah, itu adalah penjelasan tentang risiko pasar. Yang selanjutnya poin yang kedua yaitu risiko teknis. Risiko teknis adalah kemungkinan terjadinya masalah teknis yang dapat memengaruhi kinerja mesin secara ekonomis. Contohnya, mesin yang sering rusak atau tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan biaya perbaikan yang tinggi. Selain itu, kegagalan dalam memecahkan masalah teknis juga bisa menyebabkan gangguan dalam produksi. Kesulitan dalam mendapatkan bahan baku yang diperlukan untuk mesin juga merupakan risiko teknis. Misalnya, jika bahan baku yang diperlukan untuk mesin tersebut sulit didapatkan atau mahal harganya, maka hal ini dapat menghambat produksi. Kesalahan dalam pemilihan mesin juga termasuk risiko teknis. Jika mesin yang dipilih tidak sesuai dengan kebutuhan produksi, maka hal ini dapat menyebabkan masalah dalam proses produksi. Oleh karena itu, penting untuk memilih mesin yang tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan memahami risiko teknis ini, perusahaan dapat melakukan langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut, seperti melakukan perawatan rutin pada mesin, memastikan ketersediaan bahan baku yang cukup, dan melakukan evaluasi yang cermat sebelum memilih mesin baru. Nah, itu adalah penjelasan poin kedua tentang risiko teknis. Jadi, pada dasarnya risiko yang tidak boleh diasuransikan menjelaskan tentang risiko-risiko tertentu yang tidak dapat dijamin oleh asuransi. Risiko-risiko ini biasanya terlalu besar atau terlalu sulit untuk diasuransikan karena dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan asuransi. Contohnya secara besar yaitu tentang risiko
perang atau bencana alam yang berskala besar kemungkinan tidak dapat diasuransikan karena dampaknya bisa sangat luas dan sulit diprediksi. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan asuransi menawarkan asuransi untuk risiko perang, mereka harus membayar klaim jika terjadi perang. Namun, biaya klaim tersebut bisa sangat besar dan melebihi kemampuan perusahaan asuransi untuk menanggungnya. Oleh karena itu, risiko perang seringkali dianggap sebagai risiko yang tidak boleh diasuransikan. Dengan demikian, risiko yang tidak boleh diasuransikan ini menjadi tanggung jawab perusahaan atau individu untuk menanggung sendiri jika risiko tersebut terjadi. Ini juga menjadi alasan mengapa penting untuk memahami batasan-batasan asuransi dan mengelola risiko secara bijaksana. Nah, itu penjelasan mengenai macam-macam risiko. Poin kedua, tentang risiko yang tidak boleh diasuransikan. Baik, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang kesimpulan. Ketika berbicara tentang risiko, tentunya menjadi hal yang penting untuk mengelola risiko tersebut, baik dalam konteks pribadi maupun bisnis. Risiko dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kerugian harta benda, kecelakaan, masalah kesehatan, atau ketidakstabilan finansial. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman mengenai macam-macam dari resiko, seperti ada resiko yang dapat diasuransikan dan resiko yang tidak boleh diasuransikan dalam upaya meminimalisir berbagai kerugian-kerugian yang nantinya akan terjadi.